Kemudian di sini Al-Imam Al-Haddad beliau menjelaskan wa idza qasadta baital khala li baulin aw ghaitin falbasna alaik. Dan apabila kamu menginginkan masuk ke kamar mandi atau ke toilet, entah itu untuk buang air kecil atau buang air besar, maka gunakanlah alas, ya, pakai sendal. Wastur ra'sak, dan tutuplah kepalamu dengan topi atau apapun itu. Ada ulama yang mengatakan gimana? Apa waktu masuknya aja pas begitu masuk kamar mandi, atau selama kita di dalam kamar mandi? Paling tidak saat kita mau masuk kamar mandi, umpamanya kita nggak ada topi, nggak ada penutup kepala, gimana? Cukup pakai ini nih, pakai tangan cukup juga, ya. Saat masuk saja, ya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Banyak perselisihan di sini. Di antara katanya jin itu bisa masuk lewat saat di kamar mandi. Yang pasti jin itu, tempat yang kotor itu tempat rumahnya jin. Nah, jin itu masuknya lewat mana kepada manusia? Bisa lewat kepala atau bisa lewat kaki, dan saat dalam keadaan kita tidak berwudu dan tidak menutup aurat, itu lebih mudah setan itu masuk. Tapi kalau saat kita sedang mengingat Allah, sedang melakukan ketaatan, insya Allah jauh. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih diberikan nikmat afiah dan sehatnya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa menjadi amal baik kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih di pembahasan tentang kemarin itu, dari mulai aktivitas bangun tidur sampai kita mau tidur, aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Ya, dari kemarin mulai cara makan, bagaimana adabnya, cara minum. Kemudian di sini Al-Imam Al-Haddad beliau menjelaskan wa idza qasadta baital khala li baulin aw ghaitin falbasna alaik. Dan apabila kamu menginginkan masuk ke kamar mandi atau ke toilet, entah itu untuk buang air kecil atau buang air besar, maka gunakanlah alas, ya, pakai sendal. Wastur ra'sak, dan tutuplah kepalamu dengan topi atau apapun itu. Ada ulama yang mengatakan gimana? Apa waktu masuknya aja pas begitu masuk kamar mandi, atau selama kita di dalam kamar mandi? Paling tidak saat kita mau masuk kamar mandi, umpamanya kita nggak ada topi, nggak ada penutup kepala, gimana? Cukup pakai ini nih, pakai tangan cukup juga, ya. Saat masuk saja, ya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Banyak perselisihan di sini. Di antara katanya jin itu bisa masuk lewat saat di kamar mandi. Yang pasti jin itu, tempat yang kotor itu tempat rumahnya jin. Nah, jin itu masuknya lewat mana kepada manusia? Bisa lewat kepala atau bisa lewat kaki,
dan saat dalam keadaan kita tidak berwudu dan tidak menutup aurat. Itu lebih mudah setan itu masuk. Tapi kalau saat kita sedang mengingat Allah, sedang melakukan ketaatan, insya Allah jauh. Wa qaddim rijlakal yusra fid duhul, dan dahulukanlah kaki kananmu, kaki kirimu saat kamu masuk. Wal yumna fil huruj, dan saat keluar ya gunakan kaki yang kanan. Wa qul inda iradatid duhul, dan katakanlah saat kamu masuk kamar mandi apa? Dalam hati ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Dari terjemah doa ini dari Rasulullah. Doa ini riwayatnya dari Nabi Muhammad. Dengan nama Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan yang keji. Ada yang bilang setan keji, setan yang laki-laki, dan setan yang perempuan. Berarti apa? Di kamar mandi itu tempatnya jin dan setan. Nah, makanya di dalam kamar mandi juga nggak boleh lama-lama, ya, sesuai kebutuhan. Wa indal huruj, dan saat keluar apa yang dibaca? Ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ampunanmu, ampunanmu, ghufranak, ghufranak. Bisa juga itu doa, hanya itu aja, atau ditambah lagi, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan padaku kesakitan dan yang telah memberikan kepadaku kesehatan. Saat di kamar mandi kita bisa melaksanakan buang air kecil dengan mudah, dengan lancar, itu adalah kenikmatan yang besar. Orang bisa operasi kencingnya nggak lancar, BAB nggak bisa operasi, ya. Nah, makanya di dalam arti doa keluar kamar mandi ini itu seperti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelancaran saat kita mengeluarkan kotoran tersebut, ya. Wala tadhkurillah ala tilkal halah illa biqalbik, dan janganlah kamu berzikir atau mengingat Allah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kamu dalam kamar mandi, kecuali dengan hatimu. Seandainya lupa tadi nggak baca doa, ya, dan saat kita sedang membuka aurat kita, apa yang dibaca doanya? Tapi dalam hati, ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Fungsinya apa? Ya tadi, agar kita dijaga daripada makhluk-makhluk jin tadi. Kemudian apalagi adab-adabnya? Wala tastashib syai'an maktuban alaihi ismuhu ta'ala ijlalan lahu. Dan janganlah kamu membawa sesuatu yang tertulis di situ nama Allah Ta'ala. Jadi saat di kamar mandi kita nggak boleh membawa, ya, kitab wirid atau kitab apapun itu yang ada nama Allah, itu nggak boleh, ya. Tujuannya apa? Untuk mengagungi Allah Subhanahu wa taala, karena di situ kotoran, kamar mandi tempatnya kotor. Bahkan kata ulama juga ada yang mengatakan termasuk nama yang diagungkan oleh syariat. Itu juga nggak boleh adabnya dibawa ke kamar mandi. Nama-nama yang diagungkan oleh syariat, ya. Umpamanya ada bagian potongan daripada sifatnya nama Nabi Muhammad, ya. Bukan bahasa Arab, ya. Artinya yang bahasa Arab tersebut itu ada kaitannya dengan Rasulullah ataupun dengan agama. Kalau dengan bahasa Arab, ya orang Arab mereka berbicara dan tulisannya dengan bahasa Arab, ya. Tapi yang ada tulisan tersebut kaitannya dengan agama dan dengan Nabi Muhammad SAW, itu juga tidak dianjurkan dibawa masuk ke dalam. Kalau seandainya terlanjur gimana?
kita udah ke dalam kamar mandi, tiba-tiba ada tulisan, ya, apa? Di SIM. Nah, kalau di SIM, kalau di dalam dompet nggak masalah. Di dalam kantong itu nggak masalah. Yang masalah itu apa? Kita bawa, ya, kita tenteng atau gimana, nah, itu. Tapi afdolnya lagi, kalau kita ingat yang sudah ada di kantong ini, ya afdolnya ditaruh di luar. Karena kalau seandainya udah terlanjur dia di dalam, apa yang harus dia lakukan? Tutupin kalimat tadi, digenggam begini, ya, digenggam, ditutupin, ya, termasuk dimasukkan ke dalam kantong, itu udah cukup, ya. Nah, jadi kalau orang mau bikin kaos yang ada sablon-sablonnya juga dia harus mikir, ya, harus tanya dulu bagaimana nih sekiranya umpamanya ada kaos situ tulisan-tulisan dengan berbahasa Arab, ya, tulisan terjemah hadis Nabi di dalam tulisannya tersebut. Nah, itu juga takutnya ini termasuk yang ini, termasuk kita memasukkan sesuatu nama-nama yang mulia, kita masukkan ke dalam kamar mandi. Kecuali kita pastikan, ya. Jadi gimana caranya? Dirubah aja. Kata-katanya itu dirubah, jangan mirip dengan hadis Nabi Muhammad. Seandainya kan ada perkataan Nabi, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Kita rubah kalimatnya tadi, tapi maknanya sama gitu loh. Biar itu bukan hadis, intinya itu juga nasihat, ya. Kalau ketemu orang, kita ganti itu pakai bahasa kita sendiri. Kalau ketemu orang jangan cemberut. Nah, itu kan makna daripada hadis tersebut juga bisa. Kadang-kadang orang nulisnya pakai bahasa Arab, ya. Nama masih mending lah kalau nama sahabat. Ini nama salah satu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh juga. Atau kalimat tauhid di baju, yang pakai orang nggak paham agama, udah mundar-mandir masuk kamar mandi, ya, nggak jelas nantinya. Nah, jadi harus dipertanggungjawabkan juga yang memakai kalimat-kalimat yang di situ ada syiar. Kita harus komitmen untuk menjaga kalimat tersebut. Jangan sembarangan, termasuk ini yang sering terjadi. Nah, itu di banner-banner kadang-kadang tuh, banner tulisan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Istighosah Kubro. Nah, selesai acara itunya enggak dijaga. Nah, itu juga bahaya, ya, nanti tidak adab dan tidak ta'zim kepada agama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatakallam illa li daruratin, dan jangan bicara ketika di kamar mandi, boleh berbicara kecuali dalam keadaan darurat. Wala tarfa min thawbika illa al-qadra alladhi yukhsha alaihi tanajjus, dan jangan kamu angkat bajumu semuanya, ya, kecuali hanya bagian yang kita takutkan najis. Seandainya orang mau buang air kecil, jangan buka seluruhnya, ya, sesuai yang dibutuhkan aja, itu afdolnya seperti itu, ya. Wastatir bihaitsu la yaraka syakhsun. Nah, ini gambar nasihat beliau ini bukan untuk yang di kamar mandi seperti saat sekarang, ya. Mungkin orang yang buang airnya tersebut bukan di kamar mandi, ya, di kebun atau di sohro, di padang pasir, atau di tempat yang sepi, ya. Ini gambaran bentuk daripada adab-adab sebelum adanya kamar mandi dalam rumah. Nah, jadi saat kita disunnahkan, ya, mau buang air kecil atau BAB, cari tempat yang sekiranya orang nggak lewat situ. Zaman dulu tapi ini, ya.
Wab'ud bihaitsu la yusma' minka sautun wa la yushammu minka rihun, dan menjauh sekiranya tidak terdengar suara, ya, juga tidak tercium bau yang tidak menyenangkan tadi, ya. Jadi harus menjauh. Berarti apa? Kita punya kamar mandi, kita bikin itu ventilasi, kita kasih pewangi, berarti termasuk sunnah, karena agar tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Dan wala tastaqbil kiblah, dan tidak menghadap kiblat. Ini kita omong lagi kalau seandainya bukan di kamar mandi yang seperti sekarang, bukan di bangunan lah. Nah, tapi kalau seandainya di bangunan, masih tidak haram kalau dia menghadap kiblat, ya, kayak kamar mandi yang ada di masjid atau yang ada di rumah kita. Nah, kadang-kadang mungkin aja ngadep kiblat, ya, klosetnya itu tuh. Nah, itu nggak boleh kalau di bukan bangunan, bukan di dalam kamar mandi. Bentuk kamar mandinya masih di lapangan, di kebun zaman dulu, ya. Tapi kalau di kamar mandi itu masih tidak apa-apa. Bentuk bangunan kamar mandi yang sudah di dalam bangunan itu masih diperbolehkan walaupun menghadap kiblat, ya. Tapi lebih bagus lagi apa? Ya, walaupun kita bentuknya bangunan di rumah ataupun di masjid, ya, kita lebih afdol lagi bentuknya kita bikin jangan menghadap kiblat, kayak nggak ada menghadap lain lagi, kan kita masih punya pilihan 3 arah lagi. Waqad yata'adzar fi'lu dzalika fi ba'dil abniyah fayughtafar lil masyaqqah. Jadi hal-hal tadi itu masih dimaafkan kalau di bangunan, ya. Itu enggak masalah karena masyaqqah, karena adanya masyaqqah. Kesian udah bangun masa mau dibongkar lagi. Nah, itu ada masyaqqah namanya, ada hal yang memberatkan. Wala tabul fil ma'ir raqid wa in kana katsiran, dan janganlah kamu buang air kecil di tempat air yang tergenang. Itu juga enggak boleh, ya. Walaupun air tergenang tadi banyak, kali, sungai tadi enggak mengalir tapi banyak, danau, itu enggak boleh, ya. Takutnya apa? Ini nanti hal-hal yang kayak begini nih, kalau kita langgar, ini dampaknya ke adab dan ke masalah jin. Karena ini tempat-tempatnya mereka, itu markas-markasnya mereka. Kalau kita tidak saat membuang hajat dengan adabnya Nabi, insya Allah dijaga. Tapi kalau tidak dengan adabnya Nabi, adab-adabnya Islam, nanti jinnya marah. Illa indal hajah, kecuali saat hajah, udah nggak ada jalan lain, ya. Memang tempatnya cuma ini aja yang aman untuk dia melakukan buang air kecil, ya sudah. Wala al ardis sulbah wala fi mahabbir rih, juga tidak dilarang mengencing buang air kecil di tanah yang keras, ya, di tanah yang keras. Karena dampaknya takutnya akan muncrat dari najasahnya tersebut, akan mengotori badannya dia atau pakaiannya dia, sehingga menghalangi dia untuk sholat dengan baik, ya. Ternyata pakaiannya yang dipakai najis, nggak suci, ya. Kullu dzalika, kenapa itu dilarang? Ihtirazan minal baul alladzi amatu adzabil qabri minhu. Itu semua dilarang sebab untuk menjaga kewaspadaan kita daripada bahayanya kencing yang sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Nabi pernah bersabda tentang masalah kencing doang, itu disabdakan sama Nabi, sesungguhnya banyak daripada sebagian besar orang yang diazab itu di kuburan cuma gara-gara apa? Masalah buang air kecil, ya.
Maka fastanzihu minal baul, maka bersihkanlah saat kencing, itu betul-betul diperhatikan. Dari mana dampaknya? Ya, dampaknya orang yang tidak perhatian, ya, dia belum tuntas kencingnya atau buang air kencingnya tersebut kemana-mana, ya, cipratan, dan dia sholat dengan pakaian yang tadi. Dia ngerasa dirinya sudah sholat, sudah toharoh dengan benar, ternyata salah. Nah, akhirnya kan dampaknya, oh ya Allah, selama bertahun-tahun dia kayak begitu. Akhirnya dia dianggap orang yang belum sholat. Hanya gara-gara apa? Meremehkan adabnya buang air kecil. Gimana itu? Fa'alaika bil istibra' min hujahdaka min ghairi hurujin ila haddil waswasah. Hendaknya istibra', ya. Istibra' itu menuntaskan saat dia buang air kecil, betul-betul harus sampai udah nggak ada yang netes lagi, ya. Tapi juga jangan sampai orang tadi sampai was-was, ya, itu juga dilarang. Caranya bagaimana? Wayahsul bitanahnu salah satunya. Nah, itu daham. Itu membantu mengeluarkan sisa-sisa daripada air kencing tersebut. Wa natrid zakar wa imrar liyat ala asfalihi birifkin. Ya. Dan ya, menyentuh kemaluannya tersebut, ya, sekiranya seperti diurut sampai dia keluar. Ya. Itu afdal birifkin, dengan lemah lembut. Wastanjibil hajar tsummal ma. Artinya apa? Kalau seandainya cara tersebut sudah dilakukan, tapi masih ada sisa, berarti kan yang paham nanti kita sendiri. Ini Nabi hanya ngasih bocorannya aja. Ini loh cara salah satu menuntaskan agar air kencing itu bisa tuntas. Karena dampaknya secara medis bila tidak tuntas itu bahaya, ya. Itu bahaya, bisa menyebabkan saluran kencing tidak lancar dan macam-macam. Kadang-kadang orang harus dengan diri terus kemudian jongkok, diri jongkok lagi, keluar. Itu juga nggak apa-apa. Pokoknya dengan cara apapun itu, sekiranya sudah tuntas, sudah. Itulah yang harus dilakukan oleh seseorang. Dan istinjaklah dengan batu summa bil ma. Nah, ini batu itu di kitab fikih di antara salah satu cara untuk toharah. Jadi toharah itu salah satunya dengan air, kemudian batu dan debu dan dabek. Dabek ini menyamak. Ada kulit daripada sapi yang ingin kita gunakan, kulit kambing kita gunakan. Gimana cara mensucikannya? Dengan dabek. Dabek itu apa? Menyamak. Dengan apa menyamak itu? Macam-macam, ya. Bisa dengan sesuatu yang pedas, bisa dengan garam, bisa dengan apapun itu. Maka sisa-sisa najasah yang ada pada kulit hewan tersebut itu akan hilang dan bisa menjadi suci. Dengan cara apa? Didabek, bukan dengan air doang, ya. Air ada tempat sendiri. Di wudu harus pakai air, ya. Mandi wajib dengan air, menghilangkan najis dengan air. Nah, salah satu batu itu juga bisa untuk menghilangkan, atau bahasa kitanya itu istinja. Apa istinja itu? Cebok. Nah, tapi mana yang paling afdol? Batu juga ada dengan 8 syarat. Boleh batu digunakan untuk cebok dengan 8 syarat. Di antara syaratnya adalah batunya harus suci, yakinan, bukan bekas, bukan ada najisnya. Yang kedua, dengan 3 batu. Dengan 3 batu, bukan dengan sekali. Ya.
Yang ketiga, boleh satu batu, tapi batu tersebut punya 3 sisi, bentuk segitiga. Karena nanti digunakannya biar 3 kali. Satu batu tapi bisa untuk 3. Kalau si batunya tersebut punya 4 segi atau 3 segi, ya. Tapi kalau bulat ya nggak bisa, buat satu doang berarti. Kemudian syaratnya lagi apa? Najisnya tersebut belum pindah. Kalau sudah berpindah ke tempat lain, bukan daripada tempat keluarnya, bukan dari lubangnya, maka itu wajib menggunakan air. Dan tidak terkena sesuatu hal yang dari luar. Najasahnya yang keluar tersebut belum terkena daripada sesuatu dari luar. Dan tidak terkena najis yang lain. Tidak terkena najis yang lain, dan juga belum berpindah dan keluar daripada tempatnya. Kalau sudah keluar daripada tempat keluarnya tadi, lubang tadi, maka sudah wajib dengan air. Kalau kena najasah yang lain atau kena sesuatu yang menjadikan itu tersebut semakin banyak, nah, itu juga harus menggunakan air. Ya. Kemudian mana yang paling afdol? Yang paling afdol kalau dia yakinnya hanya dengan air, ya air. Al-jama' bainahuma afdol juga. Mengumpulkan keduanya, pakai batu dulu baru pakai air, itu afdol. Tapi kalau seandainya kita bicarakan nggak ada apa-apa lagi kecuali ada batu, ya udah pakai batu. Dan diantara syaratnya juga harus batu, ya, bukan selain batu. Umpamanya genteng ataupun batu yang terbuat dari bentuk semen, ya, itu juga nggak bisa. Harus dengan batu dan bukan yang muhtaram. Apa yang muhtaram itu? Yang muhtaram itu nggak boleh digunakan untuk beristinja. Seandainya kita punya batu mulia, batu cincin, ya nggak boleh. Sesuatu yang mulia atau tulang pun nggak boleh digunakan untuk istinja. Atau roti udah keras banget, udah kayak batu, nggak boleh. Ya, kerupuk udah keras, itu juga nggak boleh. Itu kalau di Yaman roti, ya, sehari ada jenis roti itu keras, sehari kena matahari makin keras lagi, bisa kayak batu itu. Nah, itu juga nggak boleh, haram. Bahkan haram, bukan nggak boleh lagi, ya, haram dan tidak sah bersucinya dia dengan batu tersebut. Nah, tisu ini sudah dibahas. Ada ulama yang membolehkan, ya, tapi tisu yang memang digunakan untuk itu, seperti yang di bandara itu kan beda jenisnya, ya. Tisu yang di bandara itu atau yang di tempat-tempat umum dia bentuknya udah beda, bukan tisu yang seperti ini, ya. Itu diperbolehkan. Salah satu yang berpendapat itu adalah Al-Ustadz As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Asy-Syatiri di kitab Al-Yaqutun Nafis ada penjelasan. Jadi tisu menduduki kedudukannya batu, ya. Tapi sekali lagi, itu kan semua ketika dalam keadaan kepepet dan dengan beberapa syarat tadi. Kalau sudah pindah, nah udah. Kalau udah pindah dari tempat asalnya, nggak bisa. Harus air kalau kayak begitu. Ain najasahnya itu belum hilang. Fa in iktasarta ala ahadihima fal mau afdal di sini. Kalau seandainya engkau ingin menggunakan salah satunya aja, pakai air afdal daripada batu.
Wa qaddimil qubul fil ma wa akhirhu fil hajar. Ya. Gimana caranya? Kalau cara memakainya pakai air dulu. Kalau umpamanya orang mau pakai dua, ya, pakai air dulu baru pakai batu. Ya. Udah selesai kan? Udah bersih pakai air baru pakai batu. Nah, untuk mendapat apa? Biar dapat sunnahnya aja. Wa qul ba'dal istinja, dan katakanlah setelah istinja doa Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagalah kemaluanku daripada perilaku perbuatan keji. Keji di sini fawahish adalah zina, liwat, LGBT, dan sucikanlah hatiku daripada kenifakan. Sifat kenifakan, sifat munafik. Nah, kemudian wa alaika bittayamun fi kulli sya'nik. Tadi selesai udah. Bab tentang kamar mandi sudah selesai. Sekarang bab wa alaika bittayamun fi kulli sya'nik, dan hendaklah kamu memulai apapun itu dengan yang kanan, dengan tangan kananmu. Illa, kecuali fi ghaslin najasat wa izalatil akzar, kecuali mencuci najis atau menghilangkan kotoran, itu kita pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Wa dukhul fil mawadi allati min sya'niha al istighfar, dan masuk ke tempat yang tempat tersebut itu memang identiknya dengan buruk, dengan kotor. Masuknya dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, dan memulai dengan kiri. Fayam bagi an yuf'al dzalika kulluhu bil yasar, ya. Pokoknya apa? Hal-hal yang baik kita mulai dengan kanan, atau hal yang mubah itu kita mulai dengan yang kanan. Kemudian hal-hal yang buruk, yang makruh itu dengan kiri, entah kaki kiri ataupun tangan kiri. Ada yang ketinggalan juga, seseorang yang lama-lama di kamar mandi itu juga tadi berdampak, pertama dia menyalahi aturan Nabi, kedua akan berdampak, dikhawatirkan jin akan masuk kepada dia, dan yang ketiga dia menyuburkan, meramaikan tempatnya setan. Kalau lama-lama di kamar mandi. Nah, maaf aja. Sekarang ini ada orang yang di kamar mandi, dia bawa handphonenya main game. Ada yang kayak begitu. Ada. Dia merapihkan kamar mandi tadi biar makin lama di kamar mandi. Bahkan ada buku, ada majalah, ada segala macam. Itu kan bertentangan. Mungkin yang di hotel-hotel, tempat-tempat kayak begitu kan, kamar mandinya dibikin senyaman mungkin seperti tidak di kamar mandi. Loh, kalau memang di situ dipakai untuk membuang hajat, BAB ataupun buang air kecil, tetap namanya kamar mandi. Jadi kita nggak boleh lama-lama juga. Kalau mau lama-lama di mana? Kolam renang. Itu nggak ada aturannya, bebas. Kolam renang, ya, di laut, di sungai, di kali, kita sambil main, nggak apa-apa. Tapi kalau di kamar mandi, ya, yang memang tempat tadi dikhususkan untuk buang air, buat kotoran, dibikinnya malah sambil nyaman, sambil tiduran, ya, ada makanan juga. Ya Allah, ini udah akhir zaman. Itu nggak boleh. Kemudian wa alaika bisyaddi afwahil asqiyah wa tahmiril awani. Kita punya sesuatu tuh, punya wadah-wadah di rumah. Hendaknya kita itu menutup wadah-wadah tadi. Toples ada makanan, tutup. Nasi ada rice cooker, tutup. Ada sisa lauk, tutup pakai tutup saji. Itu sunnah, ya. Dan wa tahmir awani, ya tadi menutup gini nih. Menutup makanan, menutup roti, semua yang ada di rumah itu dianjurkan ditutup. Bukan hanya sebagai bentuk penjagaan kita daripada kotoran, cicak dan kecoa dan segala macam, tapi yang kita lakukan tersebut
Ini adalah ternyata adabnya Nabi Muhammad. Ya. Wa iglaq babil manzil, nutup pintu, tutup jendela, itu juga bagian daripada adab. Artinya kita memang terbiasa melakukan itu. Orang nggak ngaji pun dia pasti rumah itu ditutup, jendela ditutup kalau udah malam, makanan ditutup. Oh tapi ternyata ini bagian adab. Alhamdulillah akhirnya jadi pahala. La siyama indan nom wa indal huruj minhu. Apalagi saat kita mau tidur, tutup pintu, kunci, ya jendela tutup. Dan saat kita keluar rumah, kita mau pergi. Wala tanam hatta tudfi'a kulla narin fil bait min sirajin wa ghairihi aw tuwariha. Dan janganlah kamu tidur sampai sehingga kamu mematikan api yang ada yang menerangi di rumahmu. Ya, ini sekali lagi ini zaman dulu. Ya. Mungkin ada orang pakai lampu pelita yang menggunakan api unggun atau segala macam ya. Sekarang berarti apa? Ya matiin lampu atau ganti dengan lampu yang redup. Itu bagian daripada sunnah. Anda pernah dengar juga katanya termasuk ada pengaruhnya dari segi medis. Orang yang tidur dalam keadaan lampunya tadi tidak terang. Ya, oh ada ya? Ada ya? Kalau nggak salah ada itu. Wa idza asbaha al-ina'u maksyufan aw as-saqa'u maftuhan fala tashrabil ma'a alladhi fihi. Kalau seandainya nih, begitu besok kita bangun, sesuatu yang udah kita tutupin tadi ini kebuka, maka janganlah kamu minum dari tempat tersebut. Sayang, nggak usah pakai sayang lagi, karena ditakutkan apa? Ya, ya tadi kotoran atau cicak atau jin udah minum, ya kan bisa aja. Nah, itu nggak boleh ya. Wala tastamilhu illa fi ma yustamal fihi al-ma'ul mutanajjis wa huwa tahirun. Wa qad dzakara Asy-Syaikh Ibn Arabi fil Futuhat anna fis sanah lailatan mubhamatan tanzilu fiha al-adwa. Imam Ibn Arabi mengatakan di kitab beliau Futuhat bahwasanya di sepanjang tahun itu ada satu malam, yang satu malam itu tempat di mana Allah turunkan penyakit. Nah, takutnya tadi saat wadah tadi terbuka, kita minum, penyakit masuk lewat situ. Fala tusadifu inaan maksyufan wala saqaan mahlulan illa dakhalathu. Nah, takutnya ketepatan pas ada wadah yang terbuka, kita makan, kita kena. Walidzalika, oleh karena itu, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil askiyah wa takhmiril aniyah. Suruh nutup toples, sekarang toples yang kenceng ya, tutupin. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Wa idza lam tajid ma tughatti bihil ina. Kalau kita enggak menemukan sesuatu untuk menutupi makanan tersebut, gimana? Paling tidak faj'al alaihi udan. Umpamanya di tempat minyak, di tempat goreng tuh, penggorengan, ada sisa minyak. Sayang baru dipakai semalam, baru sekali dipakai, nggak ada penutupnya. Gimana? Faj'al alaihi udan, taruh di situ ud, kayu kayak atau apa penghalang, pokoknya kasih sesuatu, walaupun tidak menutupi semuanya. Kayak sendoknya itu, nah, itu kita taruh. Wadhkur ismallahi alaih, dan sebutkanlah nama Allah. Bismillah kita taruh, kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah, dan pasrahkan nama Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertawakal. Nah, udah selesai. Ini bab-bab dari kemarin kita baca, itu tentang bagaimana makan yang benar, minum yang benar sesuai adabnya, tidur, ya, kemudian kamar mandi dan segala macam. Itu semua kalau kita lakukan dengan niat iktidaan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
satu persatu daripada yang kita lakukan itu adalah amal soleh, kebaikan. Kalau kebaikan berarti mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah, hal yang diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kebalikannya, kita nggak pernah, ya, kita tidak pernah melakukan hal-hal tadi, atau kita melakukannya tapi nggak tahu kalau ternyata itu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Dia cuma takutnya apa? Melakukan hal-hal tadi, dia hanya menjaga dirinya, ya. Dia hanya ingin terlihat seperti dia ngikutin seperti orang lain, ya. Nah, itu nanti nggak menjadi sebuah pahala, ya. Kemudian bab selanjutnya adalah adabul masjid, adab masjid. Ya, jadi bab kemarin yang kaitannya aktivitas setiap hari kita lakukan yang bukan ibadah tapi bisa menjadi ibadah dengan adab-adabnya. Karena adab tersebut itu tidak bisa diremehkan. Dalam riwayat para ulama mengatakan man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunnah. Orang yang meremehkan adab, nanti Allah kasih cobaan dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sunnah. Wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Dan siapa orang yang merendahkan, meremehkan hal-hal sunnah, nanti Allah kasih cobaan dia tidak bisa melakukan hal yang fardu. Jadi cuma sunnah doang. Minum tangan kanan cuma sunnah. Makan diri cuma adab doang. Salat duha cuma sunnah. Semua kita mengatakan meninggalkan yang sunnah, tapi kita mengatakannya itu cuma sunnah. Itu kan berarti ada tanda meremehkan. Kalau memang nggak mau melakukan, ya udah, nggak melakukan aja. Jangan mengatakan cuma sunnah juga, ntar aja anak fokus sama yang wajib dulu. Ya, tetap lakukan. Ya. Di antara tanda meremehkan berarti dia nggak pernah melakukannya, nggak pernah peduli perhatian kepada hal yang sunnah. Cobaannya apa? Nanti dia bakal meninggalkan yang wajib. Wa man tahawana bil faraid, orang yang meremehkan hal-hal yang fardu, uqiba bi alaihi su'ul khatimah. Ditakutkan nanti dia akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah dan tidak membawa keimanan. Kita lihat, ya, beberapa banyak tokoh Muslim tapi sama syariat nggak peduli, nggak pakai penutup aurat, ya. Keluarganya Muslim, dulu diakekahin dia lahir, ya, diazanin, tapi dia nggak menjaga hal-hal yang Allah wajibkan, nggak dijaga. Tadi kan urutannya tadi, kalau wajib nggak dijaga, apalagi yang lain. Ya. Akhirnya apa? Tahu-tahu mati, sebelum mati sudah kafir, ya, murtad. Ada artis belum lama wafat, gitu. Kali para ulama arifin, qala ba'dul arifun, di kitabnya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sunaid. Artinya apa? Kita harus waspada. Kita bisa balik tuh. Orang yang menjaga adab pasti dia akan menjaga sunnah. Orang yang menjaga sunnah pasti dia akan nggak pernah meninggalkan yang wajib. Kalau udah kayak gitu, udah aman. Matinya pasti membawa keimanan dan husnul khotimah. Seperti siapa? Seperti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, ya, yang perilakunya semua ngikutin adab daripada Allah Subhanahu wa taala, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bukan hadis, tapi itu anjuran, kalimat yang sangat bagus untuk menjadi pedoman kita agar kita senantiasa semangat untuk mengamalkan yang adab. Gak usah yang wajib. Kalau yang wajib, ya wajib gimana? Gak boleh, mau kita dalam keadaan malas atau gimana pun ya tetap harus sholat.
sholat 5 waktu. Tapi kalimat tadi itu bisa pedoman untuk kita melakukan amal-amal adab-adab yang bukan wajib. Tapi nanti kan kita akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab daripada adabul masjid, kita baca satu kalimat, wa alaika bitulil muksi wa kasratil julus fil masjid biniyatil i'tikaf. Dan hendaknya kamu berlama-lama, sering-sering duduk di masjid dengan niat i'tikaf, ya. Bukan nyari AC doang ke masjid, ya. Atau enggak dia di rumah puyeng sama anaknya, dia ke masjid, ya, dengan niat i'tikaf. Sering-sering orang yang sering i'tikaf, ya, kita udah sering ke masjid, jangan lupa sambil niat i'tikaf. Niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf sunnatan madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama saya berada di dalam masjid, dalam hati, dapat pahala. Ya. Kenapa? Kalau musola nggak bisa. Musola tidak disebut i'tikaf. I'tikaf itu hanya di masjid. Ya. Walaupun masjid tadi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Yang penting si wakifnya tadi atau si pembangun ini mengatakan ini aku bangun untuk masjid. Walaupun kecil masjidnya. Makanya di Yaman itu jarang ada musola, semua namanya masjid. Di Yaman, di Hadramaut, walaupun kecil itu mereka menamakan masjid. Kenapa? Biar mereka masuk ke dalam, diam berdiri, mendapatkan pahala dengan niat i'tikaf saja. Wallahu a'lam bishawab.